Saya sedang berada di kantor KBMI, kantor DPP KBMI. Ini sedang lagi-lagi kaum buruh Indonesia kembali harus menelan pil pahit atas kebijakan Jokowi. Mulai dari lahirnya undang-undang Omnibus Law sialan itu, kemudian rusaknya demokrasi kita, maraknya nepotisme, semakin merajalelanya korupsi ribuan triliun rupiah. Belum lagi Jokowi ini melalui PP 51-nya menerapkan sistem upah murah. Hari ini lagi-lagi kita dihantam sebuah kebijakan yang tentu saja, ya jujur saja, sangat menyewani kita, yaitu PP 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Ini Jokowi kesini nih makin ngawur, makin ugal-ugalan, brutal, dan menurut saya sangat jahat kepada rakyat. Anda bisa bayangkan Tapera ini, saking gondoknya kaum buruh itu, mengistilahkan Tapera ini tabungan penderitaan rakyat. Jadi upah kita ini sudah banyak sekali potongan, sekarang ditambah lagi potongan 3%. Tetapi hal ini untuk menutupi apalagi ini surat utang negara. Jadi lagi-lagi kaum buruh uangnya dikumpulin, diperas, lantas kemudian untuk bantuin bayar utangnya Jokowi yang minjem utang kemana-mana itu ugal-ugalan, ya kan? Tanpa ada utang-utang yang utang luar negeri, cari duit di luar negeri, tidak dibicarakan dengan DPR. Sekarang harus ditanggung oleh kaum buruh. Belum lagi persoalan BPJS Ketenagakerjaan yang dananya 70 triliun itu patut dicurigai juga sudah enggak 70 triliun lagi, itu malah sudah banyak yang kemarin kasusnya itu dibuat untuk kebijakan advokasi bodong. Dan maraknya ini kan tentu saja yang lucunya apalagi ini menteri apalagi pembangunan ya, Pak Basuki kok tiba-tiba jadi bodoh juga jadi menteri. Ketika ditanya terus bagaimana Pak persoalan Tapera ini, katanya ini bukan potongan tapi tabungan. Iya, tabungan itu kalau namanya tabungan sewaktu-waktu kapanpun bisa diambil. Tapi Tapera ini bisa diambil setelah Anda pensiun berumur 58 tahun. Terus bagaimana, kita ditanya sama wartawan, bagaimana dengan kaum buruh yang sudah punya rumah, yang sedang menjalani mencicil rumah, ya kan? Ini kan tidak perlu kena program kayak begini. Seharusnya pemerintah itu siapkan saja perumahan yang murah dengan bahan yang layak, bahan bangunannya yang layak. Nanti kemudian buruh biarkan itu mekanisme berlangsung. Justru malah apalagi ini perumahan-perumahan itu ya kalau bisa dikasih di cover dan diberikan bunga yang sangat murah. Kalau perlu ya dibangunkan perumahan kasih gratis, apa susahnya? Soalnya dana tambang sebenarnya kekayaan negara kita ini yang jumlahnya ribuan triliun habis dikorupsi saja oleh para pejabat kita dengan cara ugal-ugalan, brutal, dan amburadul. Ini tentu saja makin kecewa dan kita semakin marah, dan wajar saja kami dari Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia menyatakan bahwa kenapa Pak Jokowi itu jahat sekali kepada rakyat, bikin kebijakan ugal-ugalan, belum lagi kemarin banyak juga kopat-kopit yang mati. Kalau kita melihat perjalanan Pak Jokowi selama hampir 1 dekade, hampir 2 periode pemerintahan ini banyak bohongnya, gitu loh. Mulai dari persoalan mobil SMK, kemudian ijazah palsu, lantas kemudian PP 78 yang akhirnya melahirkan upah murah bagi kaum buruh, ya kan?
Bayangkan saja tahun ini upah cuma naik 3%, dipotong 3% lagi, ya sama aja, nggak naik. Nah, berikut ini saya bacakan biar Pak Jokowi itu paham bahwa waduh, kita ini benar-benar sangat diperas sekali oleh rezim Jokowi ini. Dan saya pikir buruh juga akhirnya ya, pada akhirnya kita memang harus marah kawan-kawan, karena udah nggak bisa lagi kita tolerir yang demikian ini nih. Ini saya bacain ya, ini berdasarkan dari data katadata.co, ya kan, daftar potongan gaji pekerja. Ini PPh 21. PPh 21 itu sebesar 5-35% sesuai dengan penghasilan pekerja. Nah, biasanya ini kan apalagi ini PPh 21 ini kan setiap tahun nih ya, setiap tahun. Kemudian BPJS Kesehatan potongan per bulan 5%, dibayarkan perusahaan 4%, dibayar pekerja 1%. Nah, itu tuh potongannya tuh. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, potongan 5,7%, dibayar perusahaan 3,7%, dibayar pekerja 2%. BPJS Ketenagakerjaan jaminan pensiun, potongan 3%, dibayar perusahaan 2%, dibayar pekerja 1%. Nah, terus jaminan kecelakaan kerja, JKK dan jaminan kematian, dibayarkan perusahaan JKK 0,24% dan DKM-nya 0,3%. Nah, tapera ini, tambah lagi nih yang terbaru nih, tapera ini potongannya 3%, dibayarkan perusahaan 0,5%, dibayar pekerja 2,5%. Ini sudah brengsek banget nih. Dan potongan tapera ini sebenarnya sudah berlaku bagi PNS, ASN, TNI Polri pada tahun 2021. Diperluas ke pekerja swasta dan mandiri pada tahun 2027. Ini Jokowi ini di akhir penghujungnya ini memang bikin ribet aja. Nah, ini kalau kita kasih contoh kisaran dengan gaji sebesar 5 juta lah ya. Jadi 5 juta ini untuk ukuran DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Kerawang, ya kan, Purwakarta, Cimahi, ya kan. Tapi tidak berlaku bagi pekerja-pekerja yang ada di daerah Kuningan, Majalengka, Sumedang, yang gajinya masih jauh dari 5 juta. Nah, jika dipotong BPJS 1%, itu berarti 50.000. Nah, lantas kemudian potong lagi JHT 2%, 100.000. Kemudian tambah lagi jaminan pensiun 1%, 50.000. Tapera 2,5%, total potongan untuk pekerja itu 325.000. Gaji bersih yang diterima pekerja 4.675.000. Angka ini masih belum menghitung potongan PPh 21 yang akan dilaporkan sekali dalam setahun tuh. Nah, 4.675.000 ditambah dengan tingginya biaya pendidikan bagi anak-anak kaum buruh. Belum lagi kebutuhan hidup. Semakin hari semakin merokok, sembako mahal, bensin mahal, tol mahal, ya kan. Belum lagi kawan-kawan nih pajak kendaraannya, yang motor kemarin aja contoh nih, motor saya kemarin tahun lalu cuma bayar pajak 325.000, ya kan, untuk ukuran motor apa ya, motor Beat lah, ya kan, tahun 2017 kalau nggak salah itu, ya kan. Nah, sekarang kemarin baru perpanjang pajak udah bayar 475.000, naik lagi, ya kan. Nah, belum lagi biaya kuliah anak, belum lagi biaya tetek bengek lainnya. Ini luar biasa ini. Jadi sungguh betapa jahatnya ini rezim Jokowi kepada kaum buruh. Dan ini tentu saja sampai Ketua Umum KSPSI Jumur Hidayat itu ikut menolak iuran tapera ini dengan modus bahwa tapera ini adalah modus bancakan yang dilegalkan. Jadi malak-malakin rakyat melalui berkedok tapera lah. Ya, sebenarnya tapera itu jadinya tabungan penderitaan rakyat. Ini buruh udah kesel banget nih. Ya, saya kasih tahu aja. Kemudian dana tapera ini menurut daripada siaran pers yang
disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya, bahwa dana tapera itu mayoritas ada di surat utang negara. Jadi bayangkan, jadi kita ini buruh ini akhirnya akan nombokin nih, ya kan? Jadi benar-benar dah, ini kita udah udah gondok banget dah sama nih rejim Jokowi, ya kan? Nah, belum lagi ini terkait masalah kenaikan dolar. Kurs dolar ini udah 16.000 terus tuh, ya kan? Nah, ini saat ini udah sebentar lagi krisis ekonomi, jadi hati-hati nih kawan-kawan yang punya simpanan di bank, hati-hati. Ini sekarang udah banyak kasus tuh, dana-dana tabungan miliar-miliar di bank itu, bank selevel Mandiri, Bank Mandiri, BNI, BTN, bank-bank negeri itu, ya kan, sudah banyak dana-dana rekening masyarakat ini gaib gitu loh, hilang entah kemana, nggak jelas kemana ininya, apalagi ini nggak jelas kemana itu ininya, apalagi ini uang itu mengalir, diambil sama siapa kita nggak jelas. Nah, intinya negara saat ini yang ditangani oleh Jokowi ini udah nggak punya duit, ya kan? Kalaupun mau cari utang di luar negeri udah nggak ada yang ngasih, ya gimana mau ngasih, ya kan? Penegakan hukumnya nggak jelas. Kemudian Jokowi sangat berani melanggar konstitusi. Itu sangat prinsipal sekali bagi negara-negara maju yang menjunjung tinggi demokrasi. Kalau konstitusinya aja dibajak, apalagi undang-undangnya. Lah, investor mana mau kasih kepada pemerintahan yang suka melanggar perundang-undangan, melanggar konstitusi, melanggar hukum, tabrak sana, tabrak sini, bikin undang-undang seenak perutnya, ya kan? Maka karena sudah tidak ada lagi negara-negara lain yang mau kasih utang, kalaupun ada yang mau ngasih utang kayak Cina itu bunganya udah nggak karu-karuan lagi nilainya gitu ya, kayak rentenir lah, rentenir dipaksa untuk meminjam dengan bunga yang tinggi, udah nggak kuat lagi nih bayar, maka negara ini bikin cara gimana, karena tergiur, karena memang dana BPJS itu, dana abadinya buruh di sana itu memang makin hari makin bertambah ya. Cuma dasar juga oknum-oknum pelaku yang ada di BPJS itu saya juga nggak terlalu percaya tuh. 70 triliun dana yang ada di BPJS itu benar nggak sih ada? 70 triliun itu. Jangan-jangan sudah habis juga diembat atas nama investasi bodong, biayai proyek-proyek pembangunan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Bisa jadi juga untuk menutupi pembangunan IKN yang mungkin oleh apalagi ini presiden yang akan datang udah nggak terlalu maksimal lagi mendanainya. Maka satu-satunya cara ya buruh dipalakin. Nah, lucunya jahatnya Jokowi ini buruhnya dipalakin 3%, upahnya naik kemarin tipis sekali 3%. Harusnya kalau upah layak mungkin buruh masih masih bisa memaklumi. Tapi apapun dasarnya pemerintah rezim ini memang sudah negara sudah mau berutang kepada buruh, ini buruhnya mau nggak? Bagi saya jangan. Kenapa? Karena selama rezim Jokowi memimpin, semua kebijakan yang dia buat itu amat sangat merugikan kaum buruh. Jadi kaum buruh nggak usah, biarin, itu resiko dia sebagai pemimpin. Kenapa dia bikin proyek mengada-ngada? Misalnya kayak IKN itu kan sebenarnya tidak ada dalam janji kampanye Jokowi. Ujuk-ujuk langsung bikin aja program apalagi ini. Mau mau bikin IKN gitu loh, ya kan? Jadi Jokowi ini sudah salah dalam tata kelola negara ini, sehingga udah ngawur kemana-mana, udah kacau negara kita. Dan lucunya dilalanya di penghujung masa pemerintah ini banyak sekali di kejadian-kejadian aneh-aneh, misalnya berantem antar penegak hukum kemarin, kejaksaan dengan pihak kepolisian, lantas kemudian dipanggil oleh Menko Polhukam, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung, kemarin dipanggil oleh Menko Polhukam menghadap ke Jokowi, kedua-duanya diem aja, padahal itu ada korupsi, mega korupsi 271 triliun dan ribuan triliun lainnya, baik itu persoalan pertambangan nikel maupun batu bara ya. Nah, ini tentu saja syarat dengan kepentingan politik. Dan kedua, Jokowi bukannya memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan situasi itu, malah sibuk
mencarikan pekerjaan bagi anak dan menantunya, dan itu berhasil. Gibran jadi wakil presiden, Bobi Nasution itu jadi wali kota Medan, bentar lagi mau maju sebagai gubernur Sumatera Utara, terus tambah lagi Kaisang jadi ketua umum partai. Jadi hanya sibuk memikirkan keluarganya. Dia tidak pernah mikirin rakyat. Jadi menjelang di penghujung apalagi ini jabatan Jokowi ini sungguh amat tragis sekali. Buruh lagi-lagi diberikan kado pahit setelah merayakan May Day kemarin. Malah dikasih PP 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Dan tentu saja ya kalau mau punya rumah ya butuh berapa tahun itu. Ya kan? Ini tentu ironis dan tentu saja sikap kami, saya atas nama Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia sekaligus mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPP PPMI, dengan ini menyatakan dengan tegas kami menolak PP 21 2024. Itu bukan tabungan perumahan rakyat, tetapi sudah menjadi tabungan penderitaan rakyat. Buruh sudah terlalu banyak menderitanya, ya kan, upahnya murah, potongan sana sini, masuk kerja suruh bayar, ya kan, lemburnya dipajakin, THR-nya dipajakin, setiap makan dipajakin, gaji bulanannya dipajakin, bau motornya dipajakin, rumah dipajakin, serba pajak. Jadi kalau sebuah negara sudah terlalu mengandalkan pajak, maka tunggulah kehancurannya. Jadi ini juga sesuai dengan ada semacam apa ya ulama besar lah yang akan memprediksi bahwa 2024 ini akan ada kejadian besar huru hara di negeri, tapi itu ramalan ya. Nah, kita lihat aja ke depan karena memang ini negara kita sudah semakin kacau. Jokowi juga sudah sangat labil dalam melaksanakan pemerintahnya di akhir periodenya ini. Sudah terlalu banyak kecelakaan-kecelakaan politik, juga kecelakaan-kecelakaan konstitusi yang tentu saja amat sangat merugikan kita bagi rakyat. Dan tentu saja buruh dan rakyatnya bertanya, Jokowi nih, ya kan? Jokowi nih jahat banget sama rakyat. Itu saja dari saya, semoga yang bermanfaat. Jadi sikap kami jelas bahwa DPP, KBMI dan DPP PPMI juga mungkin federasi yang ada di dalam KBMI ini, di situ ada SBSI 92, di situ ada Federasi Buruh Karawang, di situ ada Federasi Serikat Pekerja Mandiri Pajajaran, ya kan, tentu saja sejalan dengan kita, yaitu menolak PP 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Sebenarnya bukan tabungan perumahan rakyat, tetapi tabungan penderitaan rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan.